Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Sore ini alhamdulillah kita ketemu dengan Pak Ma'mun Ghazali. Betul. Alhamdulillah diperkenankan untuk berbincang-bincang dengan Pak Ma'mun sambil nunggu bis penjemputan untuk selanjutnya lanjut ke Pemalang. Betul, Coba kita pengen dengar mungkin pengalaman-pengalaman spiritual atau hikmah-hikmah yang kita bisa gali dan kita bisa peroleh sehingga bisa menjadi inspirasi yang positif buat kita semua. Assalamualaikum Pak Ma'mun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, umroh makbul, mabrur. Amin, amin, amin. Membawa kebaikan dan keberkahan buat keluarga dan kita semua. Amin. Amin. Pak, izin nih, ini sudah umroh yang keberapa? Dua kali ini ya. Yang pertama tahun berapa? Yang pertama tahun kemarin. Tahun kemarin. Iya, berarti sama Camp Travel juga. Oh, sama Camp Travel juga. Ya, terima kasih alhamdulillah. Berarti istiqomah. Ya, travel di Indonesia sekarang lumayan tambah berbanyak. Ada hampir 3.000 yang siap melayani para jamaah untuk beribadah ke tanah suci. Salah satunya Camp Travel. Alhamdulillah kali ini dipercaya oleh Pak Ma'mun untuk bisa melayani Pak Ma'mun untuk beribadah ke tanah suci tahun kemarin dan tahun ini. Pak, kegiatan, mohon maaf nih kita nanya-nanya agak sedikit pribadi. Ya, monggo. Bapak kegiatannya kesehariannya apa? Keseharian saya jualan sembako. Jualan sembako. Grosiran sembako. Toko grosir sembako di pasar atau di rumah? Di pasar. Iya. Berarti aktivitas tiap hari ke pasar. Tiap hari ke pasar mulai dari jam 5 pagi sampai jam 2 siang. Saya sampai asar. Ujuk-ujuk kok pengen umroh atau tiba-tiba pengen ke tanah suci itu awalnya seperti apa, Pak? Awalnya itu sekitar tahun kemarin itu saya berangkat sama istri, sama ibu, sama mbak juga. Ada keinginan rasa yang terdalam begitu melihat TikTok ada apa pengen ke tanah suci itu suatu panggilan yang luar biasa. Betul. Oleh karena itu saya tahun kemarin saya bawa istri dan ibu juga. Dan alhamdulillah tahun ini berangkat lagi. Berangkat lagi. Iya. Pak Ma'mun merasakan pengalaman-pengalaman yang yang kok kemarin berangkat, tahun kemarin sekarang sudah berangkat. Itu kan sebuah hal yang ibarat mohon maaf perjalanan ini kan juga butuh ekstra tenaga, waktu, biaya, harus ninggal usaha, harus juga mohon maaf untuk akomodasi ke sana. Menurut Pak Ma'mun kira-kira apa pengalaman yang dirasakan sehingga bisa pengen berangkat lagi? Tahun pertama saya ke sana melihat Ka'bah itu tidak saya menangis, langsung meneteskan air mata. Itu suatu perasaan yang mungkin sulit untuk diungkapkan. Ada pengalaman spiritual tersendiri yang membuat saya itu setelah pulang pengen ke sana lagi. Saya tidak khawatir akan rezeki habis atau itu tidak. Saya nggak mikir biaya, Pak ya? Nggak mikir biaya. Alhamdulillah begitu pulang dari umroh tahun kemarin, usaha saya makin lancar. Alhamdulillah tahun ini bisa berangkat lagi dan mudah-mudahan tahun-tahun berikutnya bisa bersama keluarga. Dan berarti Pak Ma'mun merasakan dampak yang nyata, keberkahan dari setelah melakukan ibadah ke tanah suci. Alhamdulillah usaha semakin baik, semakin lancar kan gitu. Iya. Ada pengalaman apa lagi, Pak? Mungkin dulu atau sekarang kemarin ke sana lagi ada hal-hal apa yang mungkin pokoknya nggak dipertimbangkan atau nggak berpikir akan nggak punya uang. Pokoknya berangkat. Betul. Padahal kan usaha sekarang ini mohon maaf Pak, mungkin efek dari pasca pandemi atau katanya resesi ekonomi. Atau pelambatan daya beli atau ekonomi yang belum normal. Tapi jenengan alhamdulillah ada dampak nyata dari pulang umroh tahun kemarin, justru usaha semakin lancar. Alhamdulillah. Kiat-kiatnya apa Pak? Ya selain tentu tadi alhamdulillah sudah bersyukur ke tanah suci, menjalankan ibadah ke sana, menyampaikan rasa syukur kita sehingga dari situ Allah menambah lagi. Hal-hal apa lagi Pak? Selain itu sehingga usahanya masih diberikan lancar di saat kondisi sekarang usaha boleh dibilang gampang-gampang susah. Apa Pak? Kebulatan tekad. Contohnya pengalaman ini. Berarti kita berangkat tanggal 12. Saya itu diberitahu sama camp yang Purwokerto sekitar 2 minggu sebelumnya. Oh jadi 2 minggu baru dapat kabar ada jadwal. Terus pengen langsung berangkat? Langsung begitu. Saya belum punya ongkos. Sebenarnya saya belum punya ongkos untuk berangkat tanggal 12. Gitu. Tapi begitu udah Bismillah mau berangkat, istri mendukung dan alhamdulillah akhirnya berangkat. Langsung ada uang buat bayar juga. Oh gitu. Jadi alhamdulillah kebulatan tekad itu yang akan menghantarkan kepada akhirnya kita dimudahkan. Jangan khawatir uang tidak ada, jangan khawatir rezeki tidak ada. Insya Allah Allah akan menggantikan. Iya, insya Allah
kalau kita tidak khawatir atas rezeki yang kita gunakan di dalam kebaikan, insya Allah juga rezeki akan berlimpah datang kepada kita. Dan itu Pak Makmun juga merasakan hal seperti itu Pak ya. Subhanallah ya, ini paling tidak kan di saat kondisi seperti sekarang kita harus lebih semangat. Harapannya memang kita berumroh itu bukan sekedar ibadah biasa. Kan umroh memang kan ibadah yang hanya bisa dilakukan di tanah suci. Dengan niat yang suci juga. Dengan rezeki yang mudah-mudahan kita jaga dengan baik, sehingga perjalanan kita ini akan penuh kebaikan, menghantarkan kita di tempat yang penuh kebaikan, dengan niat yang baik, dengan rezeki yang baik, insya Allah datang akan membawa kebaikan yang berlimpah. Rezeki itu menyusul Bapak. Setelah ada kebulatan tekad, Allah akan memberikan rezeki pada kita. Iya. Berarti setelah punya kebulatan tekad, Allah insya Allah akan memudahkan memberikan rezeki yang memberikan kepada kita. Itu biasanya atau apa Pak? Mohon maaf. Bukan. Oh bukan. Kalau bukan kita lanjut lagi nggih. Iya. Nah, selain kebulatan tekad, Pak, awal-awal jenengan mohon maaf mungkin berapa bersaudara? Saya 3 bersaudara. 3 bersaudara. Jenengan nomor 1. Nomor 1. Orang tua mohon maaf dulu usahanya tinggal meneruskan itu atau gimana? Enggak, saya mulai dari nol sendiri. Oh, mulai dari nol. Jadi bukan karena monggo Pak, kita sambil berbincang kali Pak Makmun. Monggo. Nggih, mboten napa-napa, nderek. Derek. Lagi di syuting. Jenengan kali pinara mboten napa-napa. Derek pinara. Berarti usaha yang dijalankan benar-benar perintis bukan karena meneruskan dari orang tua. Bukan. Awalnya gimana Pak? Kok tiba-tiba dagang sembako dan jadi grosiran di pasar? Iya, saya jualan itu masih bujangan waktu itu. Masih bujangan. Tahun berapa Pak? 2006. Masih kuliah sama jualan. Jadi sambil kuliah sambil jualan. 2006. Belum nikah. Sekarang nyuwun sewu, usaha itu udah berjalan berapa tahun Pak? Udah, sebelumnya bukan sembako, tapi setelah sembako sekitar 2018 atau 17-an ke sini. Itu baru sembako. Baru sembakoan. Prospeknya menarik, alhamdulillah. Berjalan sampai sekarang. Pertama cuma punya 1 toko, sekarang udah 4. Alhamdulillah, subhanallah. Jadi usaha yang dirintis dari waktu kuliah. Akhirnya ketemu pola usaha yang cocok, yaitu buka sembako. Dan sekarang jadi grosiran, punya toko 4. Ya mohon doanya, saya juga alhamdulillah lagi mengembangkan juga. Sama tokonya juga baru 4. Ini mudah-mudahan terus nambah. Karena memang usaha kita jadikan sebagai ibadah kita. Jadi sebuah kegiatan yang kita niatkan dengan niat yang baik untuk kebaikan diri dan keluarga dan sesama semampu kita, sambil kita menunggu waktu sholat, sambil kita berdagang. Tentu semua itu akan bernilai ibadah. Sehingga ini hal yang harus kita lakukan. Kita selaku umat Muslim harus produktif, harus proaktif dan berperan serta memakmurkan bumi sehingga kita menjadi bagian yang bermanfaat dalam kehidupan nyata. Pak, sekarang sampai tiba-tiba toko yang keempat, itu jenengan benar-benar sendiri atau mungkin istilahnya kerjasama atau apa gitu? Untuk kerja sendiri. Sendiri ya? Modal di handle sendiri. Iya. Dulu kuliah, mohon maaf, kuliahnya jurusan apa Pak? Akuntansi. Oh memang, iya, jurusannya memang udah akuntansi ya, alhamdulillah. Terus sambil kuliah, sambil berdagang. Nah ini juga kadang-kadang pengalaman buat kita, mungkin adik-adik kita yang masih belajar. Bahwa kita kuliah itu nggak terus mentang-mentang sudah menjadi mahasiswa terus santai gitu, enggak. Tapi justru kita ayo sambil mengisi waktu, sambil kita mungkin berdagang atau berusaha atau apa. Sama Pak, saya dulu waktu sambil kuliah juga belajar sambil dagang. Alhamdulillah sekarang menjadi keterusan. Dan alhamdulillah walaupun nggak laku kerja, tapi udah ada kerjaan. Bisa buat lapangan kerja. Bisa buat lapangan kerja. Berarti sekarang yang mohon maaf bisa bekerja dengan Pak Makmun ada berapa Pak? Ada 5 sekarang. Ada 5. So, setidaknya kan bermanfaat buat yang dulu kita hanya bermanfaat untuk diri kita, sekarang sudah bisa bermanfaat buat orang lain. Mudah-mudahan terus bertambah, amin, Pak. Amin. Karena kan dengan seiring usahanya mudah-mudahan semakin bertambah, bermanfaat juga, manfaatnya semakin bertambah buat banyak orang. Cita-citanya, Pak? Cita-citanya kedepannya pengen mengumrohkan ke tanah suci sekeluarga, ya, sekeluarga. Adik-adik sama karyawan. Iya. Mudah-mudahan ya dengan niat baik yang dilakukan, ikhtiar yang terus dijalankan, sebuah cita-cita akan tersampaikan. Amin. Karena memang cita-cita mulia yang diucapkan oleh orang baik mudah-mudahan akan cepat kesampaian. Sehingga dan memang hidup harus punya cita-cita. Harus punya niat. Ibaratnya punya visi jauh. Kalau kita punya niat itu semangat. Ada target. Kan kalau kita hidup nggak semangat itu kayak nggak punya cita-cita, nggak punya niat. Kan kalau Nabi pernah mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Au kama qala.
kalau nggak salah Nabi itu diredaksikan dalam Sahih Bukhari bahwa sesungguhnya perbuatan kita itu tergantung dengan niat kita. Perbuatan seorang mukmin itu tergantung dengan niatnya dan orang akan mendapatkan dari apa yang diniatkan. Betul. Nah, berarti kita harus sekuat mungkin, sebanyak mungkin punya niat yang baik, punya niat yang besar. Sehingga mudah-mudahan akan kesampaian. Contoh kan jenengan kalau nggak niat, nggak sampai ke tanah suci. Betul. Karena punya niat yang kuat, betul, akhirnya mudah dan dimampukan oleh Allah ke tanah suci. Betul, betul. Dulu bayangin Pak, istilahnya mungkin sampai tanah suci ini masih relatif muda. Dulu pengen ibarat orang itu sampai ke tanah suci itu usia berapa gitu atau cita-citanya gitu, pengennya di tahun berapa. Ini udah apakah cita-citanya itu kesampaian lebih cepat atau lebih terlambat? Cepat. Oh, lebih cepat. Lebih cepat. Saya tidak menyangka tahun kemarin sudah ke tanah suci. Sebelumnya belum nyangka tahun kemarin. Bahkan tahun ini juga gak nyangka ke sana lagi. Iya. Rencananya sih mudah-mudahan tahun depan atau bisa haji plus bisa. Ya, gini Pak, mudah-mudahan dengan kita sudah sampai ke tanah suci, niatan kita yang utama selanjutnya adalah menjalankan ibadah haji, Pak. Betul. Karena memang haji ini menjadi rukun bagi kita buat umat muslim bagi yang mampu. Jadi kan ibadah haji ini ibadah bagi yang punya kemampuan. Betul. Berarti kalau kita pengen mampu harus berhaji. Betul. Nah, jadi kan ketika Allah menyampaikan walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk berhaji kalau memang kita punya bekal untuk ke sana. Nah, artinya kita harus berusaha sekuat tenaga, minta sama Allah, didukung dengan ikhtiar yang kuat agar dimampukan untuk sampai ke sana berhaji. Dengan seperti itu, efek atau multi efek dari haji akan menjadikan kita juga menjadi orang yang mampu. Betul. Harapannya seperti itu, Pak. Ya, mudah-mudahan ya kita sama-sama terus berdoa dan punya cita-cita mulia dan insya Allah cita-cita itu kita mudah-mudahan dikuatkan oleh Allah untuk sampai kepada cita-cita atau niat yang mulia tadi. Alhamdulillah Pak. Ya kami juga dalam hal ini terima kasih banyak telah dipercaya untuk melayani perjalanan panjenengan bersama jamaah yang lain ke tanah suci. Mudah-mudahan kebersamaan kita ini mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saya tadi kan selain punya tekad yang kuat, terus ya dilandasi dengan cita-cita yang mulia kan gitu. Niatnya pengen juga nanti bisa berhaji. Sekarang putranya berapa, Pak? Saya putra 2. Putra 2. Yang pertama kelas berapa? Kelas 2 SMK. Kelas 2 SMK. Yang kedua masih kelas 2 SD. Nah, wah subhanallah. Kita membangun usaha ini secara tidak langsung juga membangun kehidupan keluarga. Iya. Makanya apa yang kita dermakan untuk keluarga tentu itu akan bernilai sedekah yang luar biasa. Iya. Karena Nabi juga pernah menyampaikan kan khairukum li ahli. Yang terbaik dari kalian semua adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Nah, harapannya mudah-mudahan dengan kita beraktivitas, berusaha, berdagang, ini secara tidak langsung cara berbaik kita terhadap keluarga biar bisa mengikuti sunnah Nabi, teladan Nabi. Nah, alhamdulillah saya diizinkan oleh Pak Makmun untuk berbincang-bincang sebentar sambil nunggu bis datang. Alhamdulillah dapat hikmah yang besar. Sekali lagi terima kasih Pak Makmun. Saya juga terima kasih pada Camp Travel. Alhamdulillah tahun pertama berangkat dan bahasa sekarang itu recommended. Gitu. Yeah. Alhamdulillah makanya tahun ini bisa kayak Camp Travel lagi. Mudah-mudahan Camp Travel sekeluarga besarnya Camp Travel mudah-mudahan istiqomah. Amin. Mengelola biro ini. Amin iya. Mudah-mudahan iya. Ya mohon doanya mudah-mudahan kami dan seluruh tim Camp Travel diberikan kekuatan lahir batin oleh Allah untuk bisa istiqomah dalam amanah dan bisa berperan serta melayani para jamaah ke tanah suci dengan kolaborasi dengan seluruh penyelenggara yang lain. Sekali lagi terima kasih Pak Makmun.